Nabi Nuh alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerukan tauhid pada Bani Rasib yang pada saat itu terjerumus ke dalam kesyirikan, seperti menyembah berhala berupa patung-patung, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Bani Rasib sendiri awalnya adalah kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada 5 laki-laki saleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Kelima orang tersebut bernama Wed, Suwa, Yakhud, Yauk, dan Nasr. Suatu waktu kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rasib merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rasib semakin menyimpang, yang menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi, mereka telah jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi wasallam hidup di antara mereka untuk memberi peringatan supaya kembali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ajakan Nabi Nuh alaihi wasallam tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Orang-orang Bani Rasib juga menghina dan mencemooh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi wasallam dan pengikutnya yang beriman. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihi wasallam makin berat. Hingga akhirnya, Allah subhanahu memerintahkan Nabi Nuh alaihi wasallam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh alaihi wasallam senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah berbagai upaya yang telah dilakukannya. Manusia hanya berusaha sekuat kemampuan, sedangkan keberhasilan atau kegagalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah yang dilakukan Nabi Nuh alaihi wasallam, baik secara terang-terangan maupun diam-diam tidak mendapat sambutan yang baik dari penduduk Bani Rasib. Bahkan, mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihi wasallam sebagai seorang pendusta. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihi wasallam untuk membuat bahtera untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang tidak beriman tersebut akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh alaihi wasallam mengumpulkan pengikutnya dan bahu-membahu untuk membuat bahtera dari kayu sepanjang hari dalam beberapa tahun. Selama proses pembuatan bahtera, kerja keras Nabi Nuh alaihi wasallam dan pengikutnya ini juga mendapat cemooh dari orang-orang Bani Rasib, yang enggan untuk beriman. Setelah bahtera itu selesai dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh alaihi wasallam memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Langit semakin mendung, hujan pun turun dengan lebat disertai dengan kilat dan angin kencang. Perlahan, air bah pun mulai menenggelamkan daratan hingga membinasakan penduduk Bani Rasib yang ikut tenggelam dengan kekufuran, termasuk istri dan anaknya yang durhaka. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Nabi Nuh alaihi wasallam sempat mengajak istri dan putranya yang durhaka untuk naik ke bahtera, namun mereka menolak. Nabi Nuh alaihi wasallam pun meminta ampun kepada Allah dan mengikhlaskan keluarganya masuk dalam golongan kafir. Sementara setelah air surut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru.